Main kelereng yuk. Yang kalah pindah agama ya. Ups, itu mah candaan anak-anak jadul kali ya. Kalau zaman sekarang nih, main kelereng, kalau kalah pindah ke alam lain. Hi, serem gak sih? Tenang aja, itu nggak ada di real life kok. Cuman terjadi di seriesnya Netflix Squid Games yang lagi happening banget itu. Yuk kita review, yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar gue bisa bikin terus review-review film berkualitas. Dan kalau lo mau request film review apapun, silahkan komen deh. Buat kamu penyuka film beraliran gore alias yang sadis-sadis, brutal, penuh darah, berceceran, penyiksaan, dan semacamnya, wajib banget nih nonton series Netflix Squid Game yang berjumlah 9 episode ini. Premis ceritanya sederhana. Gimana jadinya kalau sekelompok orang yang suka ngutang main permainan anak-anak dan taruhannya nyawa? Gila banget. Cerita bermula dari tokoh bernama Song Gi-hun, seorang ayah yang suka judi pacuan kuda dan banyak utang ke rentenir dan digebukin sama debt collector. Sebenarnya mirip-mirip sih sama cerita film Azabnya Indosiar. Nah, dia itu bisa dibilang kayak seorang suami dan ayah yang gagal nih. Seharusnya kamu itu jaga suami kamu ini. Soalnya pas dulu istrinya lahiran, dia tuh nggak ada di samping istrinya. Terus kena PHK, terus cerai deh sama istrinya. Terus anaknya dibawa istrinya. Terus istrinya nikah lagi deh sama pria lain yang lebih kaya. Anaknya ultah aja, dia nggak bisa kasih kado. Belum lagi sering diomelin nih sama emaknya yang punya diabetes. Sampai akhirnya dia ketemu seorang misterius yang ngajak main sebuah permainan sederhana, di mana kalau si Gi-hun kalah nih dia ditampar, tapi kalau dia menang dapat 100.000 won. Setelah kalah berkali-kali dan menang sekali, Gi-hun akhirnya dikasih sebuah kartu nama aneh dan ada nomor teleponnya di bagian belakang. Gi-hun yang udah kepalang tanggung menandatangani surat perjanjian donor organ tubuhnya, apalagi dia emang lagi butuh banget duit buat bayar utang-utangnya, akhirnya mutusin buat hubungin nomor itu dan janjian di suatu tempat sampai dia masuk mobil malam-malam dan akhirnya dibikin pingsan. Saat sadar, Gi-hun udah ada di sebuah tempat yang kayak mes latihan tentara gitu deh dan ada 456 orang di tempat itu. Bayangin ya, lo ada bersama 455 orang yang semuanya raja dan ratu hutang. Utangnya juga udah gak mungkin kebayar lagi. Dan di sini nih kita sebenarnya bakal diperkenalkan dengan karakter-karakter yang macem-macem ya. Mulai dari preman yang sangar berbadan besar dan licik, cewek dingin asal Korea Utara, kakek-kakek tua pengidap demensia, ada cewek toksik yang ngeselin sampai ternyata di situ juga ada sahabatnya Gi-hun sendiri yaitu Sang-woo, si jenius teman masa kecil yang sering bermain bersama Gi-hun, terutama permainan Squid Game. Tempat permainan Squid Game ini lokasinya di sebuah pulau terpencil gitu deh, jauh dari mana-mana dan emang susah sinyal. Jadi jangan harap deh bisa main TikTok dan juga joget-joget, karena semua yang kembali buat bermain adalah yang benar-benar tergiur dengan hadiah uang miliaran won, atau yang sebenarnya udah putus asa banget nih karena terlilit hutang. Jadi daripada kena azab, mending mencoba deh peruntungan untuk main di sana. Serial ini sih sebenarnya agak mirip-mirip nih sama Alice in Borderland yang juga tayang di Netflix. Tapi Squid Game ini sangat jelas deh kualitasnya emang jauh ya lebih baik. Terutama dalam penggarapan drama dan emosinya. Alice in Borderland asal Jepang itu memang agak fantasi ya. Sementara Squid Games asal Korsel dan ya lo tau sendiri lah ya kalau drakor udah beraksi tuh film zombie kayak Train to Busan aja bisa bikin kita ikut nyesek dan pengen nangis. Nah, mereka itu disuruh ngisi formulir yang isinya kontrak perjanjian gitu. Gak ada paksaan dan pemenang utamanya nih bakalan dapat hadiah yang di total tuh kira-kira 45,6 miliar won.
Awalnya karena nggak tahu permainannya apa, semuanya pada ikutan. Namun ketika ikut permainan pertama, dan disinilah kengerian dimulai. Nama permainannya lampu merah, lampu hijau. Jadi ada satu boneka besar di sebuah lapangan. Dia akan nyanyi sambil membelakangi peserta. Kalau dia bernyanyi, semua orang boleh maju dan bergerak sampai finish. Tapi kalau itu boneka raksasa berhenti nyanyi, semuanya nggak boleh gerak sedikit pun loh. Dan yang melanggar peraturannya ternyata langsung ditembak di tempat sampai mati. 야, 너 탈락이야, 병신아. 개쇼하지 말고 일어나. Penggarapan Squid Game ini detail banget deh dari segi visual dan juga penceritaan. Misalnya ketika peserta dibikin pingsan dan ujuk-ujuk udah ada di sebuah pulau terpencil. Gue pikir tadinya nggak bakal divisualin gimana bisa mereka sampai ke sana. Taunya beneran loh diliatin gimana para peserta ini masuk mobil, dibikin pingsan sampai akhirnya dibawa ke pulau terpencil itu pakai kapal. Awalan, tengah, sama konklusinya sebenarnya nyatu banget sih. Meski endingnya dibikin gantung ya. Mungkin biar orang-orang pada ngarepin season selanjutnya kali ya. Biar kayak Money Heist gitulah. Soalnya dari seragam orang-orang bertopeng simbol segitiga, kotak, dan lingkaran itu kan emang ngingetin banget ya sama kelompok perampok di Money Heist. Cuma bedanya warnanya kurang kontras aja nih. You're gonna put that G36 on the floor in approximately 3 seconds, because if you don't, you're a dead man. Episode paling bikin tegang itu sebenarnya pas lomba tarik tambang nih. Soalnya yang kalah jatuh dari ketinggian berapa ratus meter gitu dan auto lewat, sementara Gi-hun sekelompok sama orang-orang yang lemah. Ada 3 perempuan sama 1 aki-aki. Coba deh pikirin gimana caranya Gi-hun bisa menang tarik tambang. Secara lawannya semuanya cowok dan badannya gede-gede. 그냥 버티는 거야. 머리는 뒷사람의 사타구니를 볼 수 있을 정도로 오지 하고 상대편이 Sementara episode yang paling bikin emosional adalah yang pas lomba kelereng nih. Aduh, itu nyesek banget deh karena peraturannya peserta harus berpasangan dan yang kalah dalam lomba itu langsung ditembak mati. Padahal sebenarnya lombanya simple nih, cuman disuruh nebak kelereng punya lawan yang digenggam, ganjil apa genap. Gila nggak sih, urusan ganjil genap aja bisa sampai dibikin mati. Dan kenapa emosional juga ya? Karena beberapa karakter yang berpasangan itu adalah yang punya kedekatan emosional juga. Dan di sini kita kayak dikasih tahu nih, kalau misalnya udah soal nyawa, maka sifat asli manusia bakalan kelihatan deh. Betapa egois, tamak, licik sampai harus rela nipu dan membunuh sesama manusia lain untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Well, buat lo yang gampang siok lihat kepala orang ditembak atau organ tubuh dibedah-bedah, mendingan sih nggak usah nonton ya daripada ntar muntah-muntah nih. Terus walaupun sebenarnya permainannya mainan anak-anak kecil jadul, mending nontonnya juga jangan deket-deket anak kecil ya. Karena emang bukan tontonan buat anak kecil nih, catet ya. Anak-anak mendingan lu suruh nonton Tayo atau mendingan Upin Ipin aja sekalian. Upin dan Ipin inilah dia, kembang seiras itu biasa. Kita sih ngarep banget ya kalau Squid Game ini beneran ada di real life ya. Dan pesertanya itu adalah koruptor-koruptor kelas kakap. Biar dia bisa pada ngerasain gak enaknya mati konyol gara-gara gak bisa motong bentuk gulali. Buat series drakor yang habis dalam 9 episode, ini sebenarnya udah cukup padat banget sih. Dan ratingnya menurut kita adalah 9 dari 10. Biar kita makin semangat nih buat nge-review film-film yang lagi pada hits sekarang ini ya. Ayo manfaatkan nih jari kamu buat like, comment, share, dan subscribe.